Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan mahasiswa. Dalam kelas literasi informasi pada kali ini kita akan belajar lebih tuntas mengenai teknik dan strategi dalam proses penelusuran informasi. Jadi di sini narasumber kita yaitu Bapak Nur Masudin akan memberikan ini atau berbagi insight mengenai bagaimana kita sebagai mahasiswa maupun kemudian juga Bapak Ibu dosen yang membutuhkan membutuhkan informasi, maka kemudian kita bisa melakukan pencarian atau penelusuran itu secara cepat, tepat, dan kemudian efisien. Termasuk juga kemudian bagaimana kita eh, cara-cara kita dalam mencari informasi itu tidak saja cepat ya, tapi juga kemudian eh, ada kepastian dalam apa ya, dalam sumber informasinya itu loh. Jadi sumber informasinya itu dia tidak hoax, kemudian juga tidak ada bias dalam proses pencariannya. Oke. Kalau gitu saya silakan langsung ke Pak Nur Masudin. Monggo Pak Masudin bisa dimulai pertemuan kali ini. Untuk apa? Untuk PPWT-nya yang megang siapa? Monggo, untuk kelas literasi kali ini saya serahkan pada jenengan. Jadi mungkin jenengan bisa berbagi insight mengenai dalam proses penulisan informasi. Jadi entah itu teknik, model pencarian maupun strategi untuk proses penulisan informasi tersebut. Monggo Pak Udin. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Dul sebagai apa, moderator untuk acara siang hari ini. Terima kasih rekan semua teman-teman mahasiswa dan Bapak Bapak- Pak Ferry, dosen, Pak Faisal. Untuk kali ini dalam acara OLC ini saya apa? Mengambil topik tentang mengoptimalkan pencarian online. Jadi di sini kita gimana caranya untuk bisa mencari sesuatu yang kita butuhkan secara cepat dan tepat. Sebentar, sebentar. Oh, tidak keluar. Tak ke PPT-nya. Pak Faisal bisa dibantu PPT? Mohon maaf untuk Mbak Anita bisa dibantu hostnya dipindahkan ke Pak Nur Masudin biar Pak Nur Masudin bisa berbagi ini eh, screenshot untuk materi kali ini. Iya, baik. Terima kasih. Sudah ya? Namun Pak Udin, monggo Pak Udin bisa dibagi materinya yang mau disampaikan. Iya, sudah. Sudah, sudah. Untuk menampilkan PPT-nya, Pak Faisal, dibantu, Pak. Nggak bisa share screen tak, Pak? Terus, sebentar, Pak. Kok tidak bisa gitu? Bentar, Pak. Terlihat teman-teman. Kendala sedikit. Oh, gitu, Pak. Oh, Nah, ini materi ini gampang. Kita. ini. Pak, kalau nambahi Namanya apa, Pak?
ambil apa? Ambil ada nang web group. Nah, itu wis mlebu, Pak. Enggak, maksudnya nambah untuk web. Untuk ikan materi. Yang masuk. Lah ya, sampean mlebu. Sampean mlebu browser, Pak. Nah, urutan tuh Pak Wong. Tuh. Nah, berarti. Nah, Nggak mungkin. ini masuk. Ini Gitu. ini. Ya, itu Pak Wong. Hmm. Tapi, Sampean mahasiswa apa wis tampil nang sini. oh, gitu. Oke, minta maaf untuk semuanya. eh untuk kali ini, ya. Oh, kebetulan untuk materi ini yang buat Kepala Perpustakaan kami, Bapak Muhammad Tamsil Anwar Hassan, saya yang menyampaikan. Yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan pencarian. Suara saya kedengaran? Suara saya? Dengar, dengar. Oke. Mengoptimalkan pencarian yang pertama untuk untuk pencarian sesuatu yang dibutuhkan itu kita harus tahu apa yang harus kita cari. Maksudnya subjek apa yang harus kita cari. Dan kalau seumpama kalau kita cari eh, saya langsung merujuk dulu ke perpustakaan ya. Di sini di perpustakaan kita kalau mau cari sesuatu di perpustakaan Unsida ya di sini kita tampilkan. Jadi jika kita tampilkan untuk eh, di webnya perpustakaan. Di sini tersedia banyak. Jadi di sini ada katalog online. Di sini saya bisa mencari. Kalau di pakai HP pun bisa. Di sini ada sumbernya banyak sekali. Kalau kita mau cari subjek apa, seumpama tentang pendidikan, itu banyak sekali. Jadi kalau begini ini kalau semacam ini berarti ini karya ilmiah atau tulisan dari mahasiswa yang ada di atas Pemuja Sidoarjo. Kalau buku masalah ini. Nah, jadi nanti jangan cari yang mau dicari judulnya apa. Ini tersedia banyak. Yang kedua tentang di webnya perpustakaan Ubsida juga banyak tentang
Judul juga ada, ditanya semua ada di sini, terus websitenya ada. Ah, ini. Ah, di sini semua yang Anda perlukan tersedia. Tinggal nanti apa yang perlu ada layanan konsultan tentang validasi, layanan katalog, ini kayak tadi itu. Yang terbaru layanan pojok statistik, ini yang terbaru. Dan bagi mahasiswa, seumpama kalau pinjam buku, kalau mau perpanjang nggak usah ke perpustakaan. Tinggal cukup ketik perpustakaan Umsida ID, perpanjangnya langsung bisa langsung. Ya, ini sedikit ya tentang di koleksi kami, terutama di koleksi perpustakaan Umsida. Di sini juga ada jurnal, jurnalnya lengkap banget dan ini sudah terakreditasi semua. Ada jurnal nasional per prodi, juga ada jurnal internasional juga. Nah, Anda tinggal klik tinggal lihat langsung mengikuti aja. Nanti kita kembali lagi ke materi yang tadi. Untuk tipe mesin pencarian online di sini, mesin pencarian online itu banyak sekali. Facebook yang banyak sekali, terutama yang tadi kayak di Google. Nah, ini pakai di Google. Contoh kita mau cari apa sih di Google ini? Yang katanya yang bahasa kerennya itu yang ada di teman-teman semua kan, wah Google itu. Contoh kayak pendidikan, cari pendidikan Islam apa ya? Oh, terlalu ikan Islam gitu. Ya, di sini banyak yang ada pengertiannya yang tentang ya, bisa kalau bisa berupa gambar. Di sini banyak sekali gambar-gambar yang kaitan dengan pendidikan Islam itu apa aja sih? Di sini banyak sekali. Terus kalau mencari buku yang mengenai tentang pendidikan Islam, banyak banget sama. Ya, ya. Buku. Anda bisa cari di sini juga di eh usul di webnya juga ada. Terus semua ini tampilannya ada buku, ada majalah, ada yang koran. Ini yang buku, ada yang majalah. Oh, tidak ada. Nah, ini korannya. Tentang waktunya juga bisa dilihat di sini. Oke. Ini untuk untuk tentang pendidikan Islam yang berupa koran. Dari videonya juga ada video tentang pendidikan Islam yang ada semua banyak sekali sampai berapa ini? Banyak sekali kalau gitu. Terus tentang berita. Untuk berita tentang pendidikan Islam itu juga banyak. Jadi Anda bisa cari spesifik lagi Pak, pendidikan Islam eh, untuk anak dini. Baik itu sama. Ini bukunya ada di mana? Ah, beberapa buku ditinjau nanti ini bukunya gimana juga ada. Di sini juga lagi itu yang nanti untuk ini untuk pendidikan Islam usia dini. Nah, selain pengertian juga banyak banyak yang terjadi di Google ini kalau dicari nanti kalau Anda cari buku apa bisa
bisa dicarikan. Contoh, contoh ini ya. Nah, bisa dibaca. Ada juga buku yang bisa kalau dibuka. Jadi terutama barangkali buku yang eh, bayar. Nah, jadi kalau baca itu mesti bayar dulu. Itu juga ada. Kalau sama biasanya kalau pakai juga kayak gini biasanya lah bisa dilihat. Nah, ini untuk mencari pengertian apapun. Ini contoh saja berikan Islam dunia ini di Google yang tadi yang tadi ini. Jadi selain di google.com bisa juga kalau kepingin anu kepingin spesifik lagi juga bisa. Jadi dingin juga banyak. Ada www.big.com, ada di Yahoo juga ada. Ini di Yahoo agak lama kalau ini. Di Yandex juga ada, di Baidu juga ada. Di coba di search IPT juga bisa. Jadi education ini banyak sekali. Sama kayak Google. Lebih spesifik tapi banyak bahasa Inggris. Untuk gambarnya. Ini kalau ini meluas banget kalau ini. Ya, jadi teman-teman semua rekan-rekan mahasiswa kalau mencari banyak alat untuk mencari mesin, mesin pencari umum itu banyak banget. Ini saya tadi itu Google, terus ini ke search ya. Untuk videonya ada Pak, ada nih juga. Nah, nanti bisa lihat di sini untuk berita yang terbaru tentang pendidikannya masih loading. Agak lama. Tadi sempat internetnya mati. Nih, jadi lain aja. Ya, itu tadi salah satu mesin mencari umum. Mencari data yang lain, contoh yang lain untuk mencari data. Di sini contoh mencari data banyak sekali. Ada yang data set, search, riset, ke google.com ada, www.kaki.com dataset. Ini langsung anu ya, langsung menuju ke itunya, profilnya. Di Mendeley juga ada, yang dipakai pakai Mendeley ini. Terus di Grab Open Air juga, www.apa.com nggak bisa. Yang terakhir di pojok statistik ini yang terbaru ya. Ini yang terbaru di koleksi di perpustakaan juga. Ya, untuk data set kayak gini kita bisa cari kan sama kayak tadi. Uh, nah, itu. Ya. Jadi di sini eh tuh banyak
situasi yang sudah nah, nanti bisa di-download, bisa di-download, dilihat berupa dokumen. Nah, ini kalau di sini dilihat di Ustaz Direktur Pendidikan Islam, tentang pendidikan Islam yang ada. Ininya juga bisa. Ini cenderung kalau di dataset ini cenderung langsung ke apa? Ke naskahnya yang ditampilkan. Ini banyak sekali. Ini di dataset bisa juga education Pak. Contoh, ini kita pakai bahasa Inggris ya. Jika ada di sini, keluar semua. Biasanya kalau gini, ini ada linknya juga. Tinggal dibuka, nanti dilihat apa yang perlu, yang anda perlukan di sini bisa. Ini ada 100 kurang lebih 100 data ya. Ada statistik, ada di macam-macam apa kayak jurnal. Kayak gitu. Tinggal dibuka aja. Ada yang bisa di-download, ada yang bisa belum bisa di-download. Nah, kalau ada dari ini bisa di-download. Ada yang tidak bisa di-download juga bisa. Lengkap sekali kalau di data set ini. Jadi di www.dataset ini file ini paling enak, paling lengkap. Nah, untuk mencari artikel juga bisa di sini, bisa di biasanya pakai eh, www line ID, terus yang banyak yang sering pakai pakai Google Scholar. Nah, juga. Nah, di sini juga terus sama kayak Google yang tapi ini lebih spesifik ya kalau di Google Scholar ini. Jadi di semua ada dan bisa ada dulu sama. Jadi hampir semua sama. Apapun mesin pencari, biasa kalau kita klik speknya apa, ada yang bisa di download, ada yang nggak bisa di download. Nah, ini bisa Vortex. Kalau mau lihat apanya itu bisa. Ini semua ini berbentuk buku ya. Berbentuk buku semua, ada bentuk buku, ya bentuk PDF juga bisa. Oh, ada kalau ini. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa barangkali yang membutuhkan. Biasanya pakai Google Scholar itu paling enak. Yang tadi itu paling untuk yang agak spesifik itu di dataset, dataset ini paling ini tapi banyak yang bahasa Inggris.
Untuk selain itu, ya untuk anu nggih, untuk artikel ilmiah yang ada yang sering dipakai biasanya pakai Google Scholar. Ini yang paling yang katanya Bapak itu yang recommended. Nah, ini yang pakai ini. Untuk yang skripsi tesis itu biasanya pakai yang tesis. Semua ini bisa sama dipakai. Ini bisa dicari nanti apa yang perlu tesis gitu. Nah, di sini contoh-contoh tesis juga banyak. Tinggal dilihat. Ya, bisa di-download atau enggak bisa dilihat di sini. Nah, ini. Nah, ini rekan mahasiswa semua. Hmm. Kalau ada juga untuk mencari forum diskusi juga bisa di Google yang tadi itu juga bisa di Google. Tapi ditulis forum ini. Nah, rekan-rekan ada jadi mengerti untuk saat ini. Maaf kalau kecepatan kalau ngomong saya nggak cepat. Barangkali bisa ditambahi Pak Faisal. Ya, Nggih. oke. Bisa di share screen-nya dimatikan dulu, Pak. Nggih. Ya. Nah, Surya bisa dibantu ini, Pak Udin biar bisa unshare screen. Udah ya? Oke. Nggak bisa, Pak, karena yang jadi hostnya Pak Noor Masudin. Ya, sudah tampil enggak share screen-nya dari saya? Udah, Udah. Perfleksiti. Oke, oke. Bapak Pak Ibu Nur dosen, Masudin minta tolong hostnya mungkin bisa diganti ke Pak Faisal ya. Kalau Pak Faisal mungkin ada yang perlu ditambahkan. Mungkin eh, mungkin bisa nambahkan soal teknik-teknik penelusuran gitu Pak. Seperti ya, pencarian melalui sintaks, terus ya, kemudian kita bisa belajar mengenai bulan logik juga. Itu kan salah satu teknik yang bisa dipergunakan dalam proses penelusuran informasi. ya. Oke. Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, jadi memang terkait pencarian informasi khususnya pada literasi online itu adalah
suatu kebutuhan kita ya, baik bagi dosen termasuk juga bagi mahasiswa untuk penyelesaian proyek ya, tasking atau termasuk untuk riset dan seterusnya. Jadi untuk pencarian informasi sebenarnya kita bisa menggunakan pencarian Boolean ya, Boolean searching itu, yang di situ kita bisa melakukan suatu kombinasi pencarian agar lebih spesifik gitu ya. Yang sering kita lakukan adalah kita sering menggunakan Google Scholar ya, Google Scholar. Jadi misalkan kalau biasanya kan kita menggunakan Google Scholar ya. Oke. Nah, kita biasanya menggunakan Google Scholar semacam ini. Cuma yang sering terjadi di antara teman-teman mahasiswa khususnya adalah kita tidak memiliki pondasi keilmuan ya, pondasi keilmuan yang di situ langsung mencari ya, sehingga itu menjadi suatu spot deadlock gitu ya, atau kita bisa mengatakan itu suatu titik buntu, atau ketika ketemu referensi itu tidak exactly, tidak tepat gitu. Jadi misalkan kalau dalam keilmuan saya untuk elementary mathematics education atau di pendidikan matematika sekolah dasar ya, itu ada topik yang memang menjadi concern saya gitu. Nah, ketika kita tahu referensi utama atau terkait dengan keyword utama ya, itu akan menjadikan kita tepat dalam mencari. Misalnya berkaitan dengan mathematical literasi, kita harus tahu dulu primary source-nya mathematical literasi itu yang mana. Misalkan kalau dalam keilmuan saya, sehingga kita bisa menggunakan istilah yang tepat gitu ya. Jadi misalkan kalau di OECD gitu ya, jadi OECD itu suatu lembaga di Amerika berkaitan dengan atau asosiasi tepatnya ya untuk terkait dengan matematik. Jadi biasa yang digunakan adalah istilah matematik literasi. Nah, ini adalah term bakunya matematik literasi. Jadi kalau misalkan teman-teman kita menggunakan matematik literasi ya, misalkan kalau ini saya kopikan begini, matematik literasi. Ya, ini akan menjadi umum. Jadi kalau kita hanya eh, sudah tahu term yang tepat ya, term yang tepat, tapi kalau kita hanya kopikan matematik literasi begini, ya maka nanti kita akan memiliki term yang mirip ya, mirip dan tidak tepat dalam pencariannya. Bisa jadi ambil contoh ini ya, yang bold ini. Dia bisa mencari atau menganggapnya, search engine-nya akan menganggap sebagai ya, meskipun ada mathematical literasi, jadi tidak spesifik gitu. Ya, atau nanti kita akan menemui literasi saja tanpa matematik gitu. Ya. Dan perlu kita ketahui atau mungkin kita sudah tahu bahwa kalau untuk di Google Scholar atau Google atau platform manapun ya, khususnya di Scholar, itu dia akan mendeteksi, jadi mendeteksi title atau judul termasuk deskripsi yang ada di part masing-masing, jadi atau subnya masing-masing. Jadi kalau misalkan untuk sub ini ya, matematik literasi ini, dia akan mendeteksi di teks juga gitu, matematik literasi sampai reference gitu. Ini misalkan kalau kita ada yang tidak tergolong di dalam Scholar misalkan, nah itu jadi uh, uh, kan ini kan dia ambil aja ya, ambil hanya ada di sini, bisa jadi ada di referensinya, tapi tidak terdeteksi di view-nya gitu ya. Jadi tidak apa namanya, jangan jangan dianggap salah gitu pencariannya. Tapi untuk kita ingin lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik, kalau kita ingin memunculkan hanya matematik literasi yang muncul dalam satu referensi,
Lalu kita bisa menambah menjadi ada tanda petik 2 gitu. Nah, jadi term-term dasar kayak begini kita harus tahu gitu. Ya, nah ini kalau lebih spesifik ini dibanding yang tadi. Nah, kita bisa mendeteksinya lewat yang terbold itu ya. Nah, yang terbold itu kan matematika literasi semuanya. Dan kalau kita lihat, ya, kalau keyword kita tepat, kalau kita keyword kita tepat, kita tanpa menambahi apapun, ya, menambahi apapun tanpa merujuk atau menyebut publisher apapun, ya, jurnal apapun, meskipun di Scholar, ya, makanya pernah ada pelatihan itu yang cukup dari Scholar itu bisa, gitu. Ya, dia memanfaatkan tool-tool ya, strategi pencarian yang seperti ini sebetulnya. Ya, nah, kalau kita lihat ini kan matematika literasi terbold semuanya, gitu ya. Nah, tidak ada kalau kita lihat di sini ya, atau ada nanti mungkin di page berapa gitu, itu yang referensi dari Sinta yang ada di Indonesia, khususnya Sinta yang ini ya, tidak reputasi menurut Sinta, yaitu 3 ke bawah. Nah, itu kan tidak kelihatan. Nah, beda ceritanya kalau kita menggunakan istilah yang tidak primary source gitu. Tidak primary source. Misalkan kita menggunakan literasi matematik gitu ya, atau literasi matematika. Nah, kalau kita menggunakan istilah bahasa Indonesia seperti ini, artinya kan tidak exactly primary source gitu. Jadi tidak tepat atau tidak sama persis dengan term bahasa Inggrisnya. Nah, sehingga nanti yang keluar ya yang bahasa Indonesia gitu. Ya, maka ada banyak yang mengatakan ya eh, bahwa kita kalau menggunakan ya mencari informasi online itu kita menggunakan bahasa Inggris saja. Ya, sekedar keywordnya. Nah, nanti yang keluar adalah eh, tentu sumber yang lebih reputable gitu ya. Nah, kemudian eh, apakah ada kombinasi dari tem-tem ini? Nah, kan gitu pertanyaannya ya. Nah, ini kan tadi sudah mengambil atau saya sudah mengambil matematika literasi. Nah, misalkan karena bidang saya adalah di primary education gitu ya, primary education, sementara secara term dalam bahasa Inggris primary itu kan ada 2. Ya, kita harus reasoning juga, harus benar juga terkait dengan itu. Ada primary, ada elementary, itu yang sering saya katakan ke teman-teman mahasiswa PGSD. Nah, kita harus ini juga ya, apa namanya, mempertimbangkan juga bisa jadi primary itu nanti banyak jurnal-jurnal yang berafiliasi atau memang stylenya adalah style yang tidak US gitu, ya, tidak US. Nah, tapi kalau di US itu sekali menggunakan istilah elementary gitu. Nah, itu kita coba aja. Kita bisa menambahkan ada 2 kemungkinan ya setidaknya. Jadi kalau ingin menyandingkan pada referensinya itu harus muncul misalkan primary school gitu ya, primary school. Ya kita harus menambahnya dengan N gitu ya. Ya, atau misalkan kalau ingin tidak terlalu spesifik ya kita tambah aja elementary gitu. Elementary. Nah, ini kan tidak terlalu spesifik dibanding kalau saya menyebut elementary student gitu. Karena bisa jadi bidikannya adalah elementary student atau elementary teacher gitu. Nah, coba kita buat yang umum dulu agar tidak terlalu spesifik ya. Bisa jadi nanti ada hal-hal yang baik barangkali. Jadi kita buat umum dulu. Nah, ini kan tapi sudah lebih khusus dibandingkan tadi. Ya, ini. Nah, ini kan sekaligus memberitahu kita gitu ya istilah-istilah yang bisa ditelusuri lebih lanjut gitu ya. Kalau mohon maaf misalkan bahasa Inggris kita untuk grammarnya kurang gitu. Kan bisa jadi school ya, school itu ada tanpa S dengan S gitu ya. Nah, kalau ini kan
banyak dia memberikan istilah tanpa S karena memang sudah dipandang jamak di situ barangkali. Nah, itu kan hal-hal kayak gitu kan kita berangkatnya dari umum dulu. Ya, andaikan tadi saya melaluinya adalah elementary school pakai S, ya tentu yang tidak pakai S ya tidak keluar kan gitu. Ya, nah itu adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan juga ya karena memang harus reasoningnya jalan dalam pencarian informasi. Nah, ya ini mathematical literasi, ini elementary. Nah, ini kan ada banyak ini. Nah, ini sudah bercampur. Jadi jurnal yang international jurnal sama national jurnal ini bercampur juga gitu ya, atau Scopus atau tidak bercampur juga. Karena ada di jurnal-jurnal di Indonesia juga yang menggunakan berbahasa Inggris minimal pada abstrak misalkan ya, atau di reference. Nah, itu kan bisa juga. Nah, misalkan coba kalau kita tambah apa namanya explore lanjut gitu ya, elementary school. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan ya tahulah elementary banyak disandingkan dengan school. Nah, nah, ini sudah lebih spesifik lagi gitu. Ya, elementary school gitu tanpa S. Jadi sudah lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin yang lain gitu ya, ingin Pak saya coba, apakah salah kalau misalkan yang teman-teman ke SD-an atau mungkin teman-teman yang lain tahu bahwa elementary itu ada istilah lain yaitu primary karena kan ceritanya kita ingin memperkaya referensi kan gitu. Ya tidak salah karena itu sama-sama benar secara bahasa. Nah, yang salah adalah kita tidak memahami istilah dasar secara esensial. Nah, itu yang salah. Kalau secara bahasa ya oke-oke saja. Nah, misalkan gini. Nah, ini kan dia menggunakan istilah primary school di dalam papernya gitu ya. Nah, di sini. Gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat kan matematika literasi, kemudian primary school gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa apa namanya? Bisa berkembang juga. Kalau misalkan kita sudah baca ternyata term matematika literasi itu bisa digantikan dengan term yang lain. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan keilmuannya masing-masing. Mungkinkah ada istilah lain yang orang lain itu menggunakannya kan gitu ya. Nah, tapi itu adalah tepat. Nah, coba kita bisa mentelusurinya. Kalau saya pernah baca bahwa misalkan matematika literasi itu sebenarnya mirip dengan numerasi atau bisa jadi sama dengan numerasi. Hanya berkembangnya yang berbeda. Kalau matematika literasi itu kan di OECD, kalau numerasi itu kan banyak dari Australia. Nah, itu kan kita bisa menggantikan itu gitu. Ya, jadi ini kan setara, equal dengan ya kita bisa mengatakan equal. Ya, nah, ini kan bisa menjadi referensi yang lebih banyak lagi gitu kalau kita tahu secara essential gitu. Ya. Nah, itu kalau kita ingin menyandingkan dua istilah dalam satu paper. Nah, kalau misalkan kita ingin apa namanya? Antara dua, misalkan ada numerasi saja, primary school saja atau dua-duanya. Ya, bahkan bisa tiga. Karena nalar dalam apa disjungsi itu kan tiga kemungkinan kalau kita belajar penalaran matematik dasar ya jadi bisa benar ya ketiga tiga kemungkinan yang benar itu kan benar salah salah benar atau benar benar kan gitu jadi bisa numerasi saja primary school saja atau dua-duanya nanti kalau kita n itu kita ganti dengan or gitu ya nah Nah, kalau di sini Google menyarankan numerasi for primary lah, ini dia hanya menawarkan saja apa yang kita maksud adalah seperti ini. Dia tidak menyadari kalau kita menggunakan operator boolean ya untuk mencari spesifik reference kan gitu. Nah, biarkan aja kalau ada tulisan. Nah, kalau kita lihat coba di explore, nah, ini kan ada numerasi primary school gitu ya dan seterusnya. Oke.
Ini kebetulan banyak yang memang referensinya adalah kedua-duanya gitu ya. Nah, kenapa kok kedua-duanya? Karena memang esensinya numerasi itu untuk primary school. Nah, kayak gitu itu nalar itu akan jalan kalau kita setidaknya tahu alur apa teorinya gitu ya. Kita harus bekali dulu kita dengan pengetahuan atau insight tentunya. Oke. Nah, tentu kita bisa mengkombinasikan itu semuanya gitu ya. Misalkan bisa jadi ada peneliti yang bisa memecah gitu ya, bukan matematika literasi, tapi literasi pecah dengan matematik gitu kan bisa aja itu. Nah, misalkan kalau di sini literasi, kalau kita ingin sandingkan dua-duanya itu, tapi kita mau fokusnya adalah di matematik misalnya. Saya explore agak banyak di sini karena memang penting untuk kita semua. Nah, karena matematika literasi itu kan melekat ya. Istilah matematikal itu melekat dengan literasi. Tapi kalau matematik itu tidak harus melekat dengan literasi. Jadi bisa terpecah gitu. Maka ada kemungkinan kontennya sama, bahasanya berbeda gitu. Nah, coba. Nah, Springer juga melakukan hal yang sama seperti yang saya bilang tadi. Padahal itu publisher besar gitu. Jadi ada author ya di Springer, publisher besar, dia tidak menggunakan istilah matematika literasi. Nah, tapi benar gitu. Karena apa? Karena tahu literasi dengan matematik secara konten itu bisa dipecah gitu. Karena domain literasi dengan domain matematik itu memang beririsan gitu. Ya, nah ini contohnya ya ada classroom effect on primary school dan seterusnya. Nah, Nah, kayak gitu-gitu. Jadi reasoning kita harus jalan ya. Jadi reasoningnya jalan, tahu cara kodifikasi atau strategi untuk pencarian informasi. Ya, itu untuk mencari referensi yang ada beberapa kemungkinan. Misalkan kalau kita ingin hanya sekedar tahu definisi dari matematika literasi, kita bisa minta bantuan ada define misalkan ya. Nah, gini ya, define mathematical literasi. Nah, kita akan dibantu untuk menyebutkan definisi dari matematika literasi itu apa, gitu ya. Pertanyaannya apakah ini bisa digunakan di Google biasa? Ya tentunya bisa, karena prinsipnya sama semua. Hanya kalau di Scholar itu kan untuk karya ilmiah, gitu ya, buku dan seterusnya tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Nur. Nah, cuma kalau kita lewat dari Google ya, itu kan akan lebih banyak tentunya, tidak khusus gitu ya, tidak spesifik hanya di paper saja atau di buku saja. Nah, kalau ini kan bisa di web gitu. Tapi ya bisa menguntungkan juga karena bisa jadi yang kita ingin kutip adalah di web gitu ya. Nanti bisa kita explore lebih lanjut. Nah, kalau ini kan tadi dari Math for Teaching gitu ya. Nah, ini kan juga bisa kita pakai karena ini sepertinya asosiasi juga. Ya, nah itu beberapa yang penting gitu ya untuk kita sebagai peneliti, dosen dan mahasiswa untuk operator bulan. Ada juga sebetulnya yang beberapa yang lain, misalkan nah ini kita bisa menambahkan tanda strip gitu ya. Itu kan misalkan kalau kita punya target tujuan jurnal tertentu gitu ya. Nah, misalkan ini juga saya sering sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Ya, semoga diimplementasikan. Nah, matematika literasi ingin kita pertahankan, tapi kita ingin cari jurnal yang di sini ya, jurnal yang fokus tapi spesifik pada Springer misalkan ya. Nah, kita bisa menambahkan. Kalau kita lihat itu kan sebenarnya ada kita tahu juga di sini. Misalkan nah ini ya. Nah, ini kan kalau saya berbesar. Nah, ini kan ada tanda strip gitu ya, ada tanda strip Springer. Nah, ini sebenarnya untuk search juga sebetulnya. Oke. Nah, oke. Saya tambahi ini ya. Nah, harapannya yang keluar adalah banyak dari Springer gitu.
Ya, meskipun tadi kan kita bisa tahu bahwa bisa jadi ada masuk di reference sehingga di kemungkinan beberapa peluang gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini kan tidak keluar Springernya, artinya ini related Springer nantinya. Nah, entah referensinya, entah dia mengutip atau bagaimana, tapi yang jelas ini pernah berelasi dengan Springer. Relasinya dalam hal entah dia apa namanya punya referensi ataukah yang lain, tapi yang jelas itu bisa mempersempit juga gitu. Nah, itu kalau Springer ya, ya kita cari penerbit-penerbit besar saja. Itu Springer bisa. Misalkan kalau penerbit lain yang besar itu ada Wiley gitu ya, ada KG gitu ya. KG. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kita bisa membuat hipotesis bahwa topik matematika ya, coba memang banyak kalau di matematika literasi banyak di apa di Springer ya. Mungkin kalau kita coba Wiley. Nah, ya, Willy masih ya, nah, dan seterusnya. Kita bisa mengeksplor di situ ya. Begitu. Kemudian barangkali ini juga apa namanya penting juga bahwa ini saya hidupkan. Penting juga bagi kita untuk mengenal bahwa oke. Nah, penting juga untuk mengenal kita itu ini kan kalau mungkin ada di antara yang ada dua gitu ya, kemudian bisa satu itu kan sebenarnya Scopus, grid Scopus ya, grid Scopus. Nah, itu cara memunculkannya bagaimana itu termasuk dari Chrome ya, Chrome extension yang bisa kita download di Chrome masing-masing. Jadi nanti kita bisa cari ya rapid journal quality check gitu ya. Ya, coba nanti jenengan semuanya bisa eh, download di sini rapid journal quality check. Nah, itu coba saya ini kan ya. Nah, itu kalau misalkan saya klik di sini karena ini sudah terinstall di Chrome saya sehingga bisa apa namanya muncul hapus dari Chrome gitu. Tapi kalau belum nanti kita akan bisa menginstal sehingga nanti keluarnya adalah seperti yang tadi gitu. Kita bisa mendeteksi di Chrome ini ya di Scholar ini lewat apa namanya platform eh, Chrome gitu. Nah, ini kuartilnya berapa gitu kan. Paper ini kuartilnya berapa kan gitu. Itu bisa juga memudahkan kita untuk mencari sumber yang berkualitas gitu ya. Nah, karena tidak di Scholar itu kan besar. Jadi dataset yang terbesar ya termasuk untuk pencarian gitu yang terbesar adalah di Google. Jadi kalau kita tahu riginya maka sebetulnya bisa membantu juga gitu. Oke, kemudian itu rapid journal quality check. Kemudian ada yang penting juga gitu. Nah, ini juga kenapa kok bisa berbeda gitu ya. Di sini ada Skyspace-nya gitu. Nah, kita bisa masuk di Skyspace gitu. Skyspace ya, Skyspace. Oke. Nah, nah, kita bisa dimasuk Skyspace, kemudian di situ untuk connection eh, Chrome extension-nya itu bisa kita aktifkan ya. Masuk di Skyspace dulu. Ya, oke. Di Skyspace itu kalau, nah itu beberapa sudah ditawari sebetulnya. Jadi Skyspace for Chrome gitu ya. Nah itu kita bisa klik ini, Add to Chrome. Ya, free juga. Atau kalau mau yang bawah ini juga sama. Nah, ini karena sudah terinstall,
ya, maka ya tertulis hapus dari Chrome seperti yang tadi. Oke. Nah, kalau itu sudah, maka kan kita tahu bahwa Skyspace itu juga salah satu bentuk dari AI sebetulnya yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa mensummarize ya, atau tahu the goal atau tujuan rangkuman termasuk dari limitation ya, limitation dari suatu paper itu di mana itu kita bisa menggunakan Skyspace gitu ya. Saya kira itu mungkin sudah banyak yang mengeksplor gitu ya. Nah, itu kemudian itu bisa connect dalam Chrome-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita klik gitu ya, kita klik di sini. Ada dua kemungkinan related paper ya. Kalau ada related paper begini, misalnya kita tertarik dengan understanding mathematical literacy gitu ya, suatu kontribusi dalam penelitian. Nah, kita bisa ngeklik ini. Jadi paper mana yang sekiranya related dengan understanding mathematical literacy tadi. Dan itu kalau related gitu ya, ada kemungkinan juga setara gitu ya, atau dikutip oleh paper itu tadi gitu. Nah, kalau ini kan toolnya lebih enak dibaca gitu ya dibanding dengan kalau kita ngomong related artikel yang di atas itu. Ya, itu bisa membantu juga. Kemudian, nah yang terkait dengan Skyspace tadi itu, nah kita bisa klik dengan ini ya, chat with papernya. Misalkan kita ingin mensummarize atau biar gampang, ini papernya sebenarnya terkait dengan apa, mau kita pertimbangkan tidak masuk dengan referensi atau mungkin kita sedang belajar gitu ya, belajar dengan tentang topik mathematical literacy khususnya misalkan. Nah, kita klik aja chat with paper gitu ya. Nah, nanti Skyspace-nya akan muncul di situ. Nah, kan gitu muncul ya. Nah, ini kan dia akan muncul di sini. Nah, kalau kita punya pertanyaan tertentu, nah ini kan bentuk AI juga, betul. Nah, itu kan bisa bisa kita tanyakan gitu ya kepada ini kepada Skyspace-nya gitu. Nah, cuma ini tadi saya banyak akses Skyspace untuk hari ini sehingga karena limited access ya, limited access harus purchase gitu. Jadi sehingga ada limitation-nya. Itu untuk eksplorasi pencarian referensi, kemudian mungkin beberapa bisa saya tambahkan kembali. Nah, ada di antaranya mungkin yang sering kita tahu juga gitu ya, ada tadi disampaikan barangkali untuk Garuda gitu ya, atau Doats atau Lens. Jadi saya demokan saja, misalkan apakah kita bisa mencari referensi? Kalau Google itu kan memang indexing yang paling rendah ya, yang paling rendah. Pertanyaannya, apakah kita bisa menspesifikkan indexing gitu untuk pencarian informasi? Maka jawabannya ya bisa gitu. Di antaranya kalau misalkan kita yang pertama adalah Eric indexing. Ya. Nah, kita bisa masuk di sini. Erik gitu ya. Nah, ini mungkin tambahan karena mungkin belum pernah dieksplor gitu ya. Nah, Erik itu bisa kita masukkan. Misalkan matematika literasi kayak tadi. Ini platform. Nah, kita bisa masukkan kayak tadi. Nah, ini juga gitu ya. Cuma mungkin kalau di Erik tidak seperti di Scholar yang terbut langsung gitu ya. Nah, kalau ini kan dia tidak terbult gitu istilah matematika literasinya. Tapi sebenarnya bisa kita deteksi misalkan gitu ya. Kalau kita males baca gitu atau sudah capek tapi masih ingin bekerja, nah kita kontrol F saja, itu kan keluar semua itu. Ya, kontrol F, masukkan, nah, kita minta bantuan dari browser. Browser juga bisa bantu. Nah, kan gitu ya. Untuk teknik N atau OR-nya sama kayak tadi. Sama. Itu Erik ya. Kemudian mungkin Doats itu DOAJ.
DOAJ juga sama juga. Itu bisa. Cuma DOAJ apa namanya? eh, tidak ini ya, tidak sequalified dari Scopus, tapi bisa kita perbantukan juga atau membantu kita gitu. Nah, kita bisa klik kalau di sini jurnal berarti jurnal terindeks DOAJ, kalau di sini adalah artikelnya gitu ya. Nah, kita bisa ketikkan juga sama seperti yang tadi. Kalau kita ingin batasi in all field gitu ya. Jadi tidak hanya di title atau hanya di title silahkan. Kalau misalkan yang tadi mathematical literasi, DOAJ. Oke. Nah, karena ini tidak hanya pada title gitu. Coba kita batasi all field-nya dengan title saja. Nah, itu kan lebih lebih enak dibacanya ya kalau di title gitu ya. Nah, itu diantaranya untuk Erik, kemudian DOAJ, kemudian Scholar tadi sudah. Kalau Garuda agak lemah ya kalau Garuda itu. Jadi kalau Garuda itu seluruh paper gitu ya, paper related jurnal ada di Indonesia, semuanya itu masuk di Garuda, baik itu sudah atau belum terakreditasi, itu masuk Garuda semuanya. Ya, ya kita di sini kan ada search artikel gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi, misalkan matematika literasi kita masukkan di sini. Nah, sama. Cuma kita tidak mengetahui juga di itu ya, ini jurnalnya terakreditasi atau tidak. Ya, kita tinggal searching aja nanti. Ya, misalkan itu adalah di ini original source-nya itu. Original source itu kan bisa kita deteksi di cintanya juga nanti. Ya, cuma agak lama. Oke, ini jurnal UNES, cuma tadi publishernya download original source, check in Google Scholar. Oke, ini ya. UNES jurnal atau bisa kita deteksi dari sini. Kalau ingin kita kan ada beberapa teman-teman mahasiswa biasanya yang diminta untuk mencari referensi terkategori grade jurnal atau bisa jadi nanti kalau kita submit jurnal khususnya di Sinta itu ada batasan yang referensinya adalah Sinta 1 atau 2 gitu. Nah, kita bisa mendeteksinya dari sini. Jadi sinta.kemdikbud itu kemudian source kita hanya sekedar untuk mencari atau memastikan gitu ya. Nah, ini jurnalnya. Oh, ternyata dia adalah UNES Journal of Mathematics Education untuk Universitas Negeri Semarang. Ada dua tapi berbeda. Sepertinya yang tadi adalah UNES Journal of Mathematics ya. Tapi hati-hati ISSN-nya ya. Di sini tadi 11 nomor 2. Kalau kita telusuri lebih lanjut ya, kita anggap sajalah biar tidak lama karena sudah mendekati waktunya gitu ya, sudah 1 jaman. Nah, itu kita bisa cek di sini. Nah, itu ternyata adalah Sinta 3 gitu ya. Atau kalau kita ingin sumber referensi yang terkategori langsung pada source-nya Sinta 2, ya kita balik aja logikanya. Berarti kita mencari source jurnal ya, source jurnal itu source jurnal yang di situ kita bisa memfilternya gitu. Ya ambil aja di situ. Filter by rank and indexed gitu ya. Jadi kita ingin yang Sinta 1 2, tergantung kita bidangnya apa. Misalkan ekonomi ya, kemudian art ya. Atau tapi ini jangan dipandang sebagai suatu yang independen ya. Independen itu terpisah. Jadi misalkan art dengan ekonomi terpisah, tidak. Kita harus memandangnya suatu apa namanya keilmuan yang related gitu ya, atau terkait atau intersection gitu ya. Jadi misalkan kalau saya education ya bisa jadi ada sosial juga gitu, karena di scope sosial itu ada education gitu. Nah, sehingga saya klik dua-duanya.
Ya, oke, Start. Oke, filter jurnal. Nah, sehingga yang keluar adalah bidang sosial, kemudian bidang education untuk Sita 1 2 saja gitu. Nah, nanti kita bisa mencari referensi di jurnal ini kalau kita sudah tahu bahwa Journal of Education and Learning Edulen itu adalah Sinta 1 ya, kita tinggal klik aja langsung, semoga bisa langsung connect websitenya karena bisa jadi kadang nggak connect ya, misalkan kalau jurnalnya migrasi website gitu. Nah kayak gini kan, nah kita bisa mencari referensi juga gitu. Nah, apakah kita bisa mencari dari Google? Kalau yang modelnya ya bisa, cuma kan tidak spesifik gitu. Tapi kalau kita mencarinya lewat jurnalnya dulu, grade-nya dulu, kan kita tahu bahwa referensinya adalah qualified ya. Qualified-nya Sinta 1 menurut kategori Sinta kan gitu. Nah, itu mungkin tambahan untuk Sinta, kemudian juga ada yang sering kita gunakan Lens gitu ya. Lens.org. Kalau untuk lens.org sama juga keywordnya bisa menggunakan Boolean strategi searching kayak tadi itu. Nah, misalkan mathematical literasi. Nah, di sini ya. Nah, ini lama. Bukan dalam. Nah, oke. Nah, saya kosongi dulu aja. Oke. Nah, kalau di lens.org itu baiknya dia bisa memiliki apa namanya spesifikasi ya, spesifikasi searching yang lebih dibandingkan dengan Google. Jadi kalau di Google tadi itu kan kita tidak bisa membatasi gitu ya, tidak bisa membatasi untuk kita searching bukunya atau searching namanya jurnalnya. Tapi kalau di sini itu bisa. Kalau di Nah, kita bisa ekspor di sini ada dokumen tipe gitu ya. Kemudian ada statusnya dia tuh discontinue atau tidak gitu ya. Oh, bocor ini ya. Ya. Oke, kemudian itu sepintas terkait dengan apa namanya lens. Makanya kalau banyak teman-teman juga yang pakai lens itu, ya karena memang lebih spesifik dibandingkan dengan Google Scholar gitu. Kalau untuk lens, cuma mungkin dengan grup Chrome extension yang saat ini ada itu bisa menjadi ini ya apa bisa menjadi plus minus juga gitu karena kalau di yang tadi kalau di Chrome itu kan bisa mendeteksi dia Q1 atau tidak gitu ya. Nah, sehingga itu juga menjadi suatu kekurangan lens yang tidak bisa begitu karena Chrome menambahi extensionnya. Oke, kemudian termasuk ada kalau kita ingin mencari referensi untuk referensi atau ide gitu ya. Nah, ide dari kita ingin mencari deskripsi ya atau sampai disertasi misalkan atau magister karena di Unsida ada
magister, kita bisa menggunakan oatd.org gitu. Ya, dari sini tadi kalau misalkan matematika literasi, ya bisa aja. Nah, ini adalah seluruh disertasi in the world ya, di dunia yang bisa kita maksimalkan ya, atau kita bisa gunakan di situ. Cuma kalau di Indonesia ya jarang juga sih kalau di Indonesia. Nah, kita bisa melihat di situ. Ya, oke. Nah, ini matematika literasi. Jadi disertasi atau tesis gitu ya, disertasi atau tesis. Cuma jangan dipandang tesis itu adalah S2. Jadi S1 itu juga sebenarnya bisa gitu. Nah, ini kebetulan ada ini paper juga. Nah, dia karena search engine ya. Jadi memang meskipun kita mengatakan platform ini untuk mencari referensi disertasi gitu ya, tapi terbaca juga, gitu. Terbaca juga karena memang di Unsida mengatakan itu adalah tesis gitu, tesis atau skripsi. Nah ini kan ya, sehingga domainnya adalah arsip Unsida. Nah kebetulan ini adalah bimbingan saya juga ini, Mubarokah Aisyah gitu. Ya, kita bisa mendeteksi itu, misalkan juga coba dieksplor yang lain. Ya, kalau ini adalah dates-nya, jadi bisa kita filter bahwa referensi yang ada di sini adalah 2020 sampai 2024. Oke, jadi masih baru Aisyah tadi. Oke. Nah, itu bisa kita explore. Jadi kalau misalkan kalau kita bingung punya ide penelitian, nah kita bisa baca-baca di situ ya. Oke, kemudian mungkin ada tambahan juga berkaitan dengan Science Direct. Oke, Science Direct. Nah, apa itu Science Direct itu? Jadi sebenarnya mirip Google cuma lebih spesifik. Jadi ada paper atau jurnal ya, khususnya pada jurnal yang di situ kita bisa search papernya gitu. Nah, ini misalkan Science Direct. Jadi kalau di sini ada find article with this term gitu ya, mathematical literasi atau numerasi misalkan. Nah, dia bisa deteksi juga gitu. Nah, direct itu domainnya lebih sempit gitu. Sempitnya di mana? Jadi dia ambil ini buatan dari Elsevier gitu, Elsevier sehingga seluruh paper yang ada di sini adalah dari jurnal oleh Elsevier atau yang bekerja sama dengan Elsevier. Ya, gitu. Nah, kemudian kita bisa batasi juga di situ. Kita ingin review artikelnya atau riset artikel. Nah, misalkan kalau kita ingin riset artikel, ini kan terlalu besar ini ya kalau kita lihat di sini. Jadi ada berapa ini? Ya ada 100 result ya sampai 100 kemudian per 40. Dan itu kan besar ya. Nah, kalau kita total itu kan 8.960 hasil. Nah, kalau kita mau spesifikkan lagi kan kita klik aja riset artikel. Jadi yang ada di riset artikel itu ya ini semuanya riset artikel semua. Kalau ingin kita tambahi dengan review artikel ya boleh aja gitu. Nah, kalau kita lihat tadi itu kan mulai 6.200. Kalau kita klik review artikel ya tentunya nambah dia karena ada dua kan, artikel sama research, review artikel sama research. Kalau hanya spesifik di research artikel ya jadi ya dua itu. Kemudian kalau ingin kita spesifikkan lagi untuk subjek areanya bisa aja gitu. Kemudian di social science. Nah, karena sedang saya social science, ya tinggal dieksplor aja nanti teman-teman yang lain. Misalkan kalau bidangnya ada perawatan, jadi bisa nursing and health profession kan gitu ya. Nah kalau social science memang yang terbesar kalau di database atau data set
Scopus atau apapun, ya tetap social science yang terbesar referensinya. Kemudian kalau kita ingin membatasi lagi, ini kan 2000 ya, sudah lebih sempit ini 2997. Kalau kita ingin menspesifikkan lagi, nah misalkan 2025. Coba ini kok ada yang 2025, ya wajar gitu. Ya ada jurnal itu yang memang kalau Scopus itu justru yang menarik gitu. Nah, itu justru sebenarnya jurnal yang bagus juga. Berarti kan banyak yang antri, kemudian ketat, kemudian dia punya mekanisme jurnal yang terstruktur gitu ya. Jadi misalkan kalau 10 paper dalam satu terbitan, ternyata banyak yang antri dan yang memenuhi hanya 10. Ya otomatis dia akan nambah-nambah lagi volumenya. 2025 pun sudah ada ternyata. Nah, 2024. Nah, ini yang seringkali teman-teman mahasiswa atau kita sebagai dosen itu diminta untuk mengupdate referensi. Nah, kita batasi aja pencarian kita sampai ketemu 850. Nah, kalau mau frontal lagi ya kita tambah aja di sini ya. Kita kurangi jadi 433. Oke, kemudian kalau ini kan berarti masih tercampur, ada yang open access, ada yang tidak. Nah, kalau kita ingin menspesifikkan pada yang open access misalnya, nah kita tambah aja klik tes gitu, otomatis tinggal 220. Tapi kan eman ya, karena kita kan bisa jadi hanya butuh title sama abstraknya, sehingga kita klik aja di situ. Nah, menurut saya 433 ini sudah bisa kita jadikan dengan apa namanya, kita bisa jadikan sebagai suatu patokan untuk bacaan gitu ya. Tinggal nanti dieksplor seperti yang tadi ditambah n atau or-nya gitu. Kalau kita mau kombinasi dengan Skyspace berarti Skyspace-nya diaktifkan, kemudian papernya di-download, ditanyakan di sana. Saya kira itu Bu Nur ya, kemudian Pak Udin, semoga bisa manfaat bagi kita semua. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih, terima kasih. Jadi ini eh, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kok bisa diisi presensinya OLC pada pada tema penelusuran informasi kali ini. Untuk sertifikat paling tidak dibutuhkan sekitar 2 hari ya, untuk menyelesaikan Ya, sertifikat. setiap OLC target tercepatnya hari Senin sudah clear. Iya. Biasanya 2 hari Pak, biasanya kalau dulu saya pakai Simpres Mewah paling enggak 2 hari memang. Ya, Enggak, hari Minggu itu sudah termuat semua untuk presensinya. Paling enggak hari Senin ya, Bapak Ibu, insya Allah sertifikat kami kirimkan pada masing-masing email. Terus kemudian untuk ini untuk tema kali ini juga kita sudah rekam. Nanti kemudian kita juga bagikan dan bisa Bapak Ibu tonton kembali pada kesempatan berikutnya. Biasanya kita upload juga di YouTube Perpustakaan dan di beberapa medsos terutama IG-nya itu nanti juga ada eh, hasil pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Demikian. Mungkin ada pertanyaan 1, 2, 3 paling tidaknya dari Bapak Ibu atau rekan sekalian yang berkaitan dengan teknik maupun strategi perusahaan informasi. enggak Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang di-sharekan. Ya, monggo. Ditulis bisa. Dari Pak, saya pikir penjelasan dari Pak Udin ataupun kemudian Pak Faisal yang menambahkan kemudian sudah cukup jelas ya. Jadi di situ kita belajar teknik penelusuran melalui teknik penelusuran digital, kemudian ada teknik penelusuran dengan berbasis pada database, dan termasuk juga kemudian teknik penelusuran dengan menggunakan ini eh, istilahnya dari dibuat pemerintah, contohnya seperti Garuda itu tadi. Ya, Ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas berkaitan dengan teknik-teknik penelusuran yang ada, terutama kemudian mungkin ada proses proses penelusuran informasi itu
dengan menggunakan berbagai ini teknik dengan pakai sintaksis atau kemudian pakai Ini ya, hmm, mungkin pesan-pesan aja ini Bu Gubernur ya. Kalau untuk dosen kan tahu ya tem-tem atau istilah yang memang digunakan dalam keilmuannya atau dalam risetnya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa ya jangan khawatir nanti kalau ini ya tanya dosennya gitu, dosen sebidangnya. Jadi kalau misalkan di teknik punya pembimbing, Pak saya mau mencari ini, ya referensinya saya mau mencari referensi, kira-kira istilahnya apa yang digunakan. Nah, bisa cari informasi ke dosennya juga gitu. iya. Mungkin yang bisa saya tambahkan itu termasuk juga pada dasarnya ketika kita melakukan proses pencarian informasi itu lebih spesifik dari kata kunci yang kita pakai itu lebih baik. Jadi semakin spesifik sebenarnya semakin baik karena itu mempersempit proses pencarian. Jangan lupa juga kemudian dikasih tanda kutip ya untuk mempersempit proses mempersempit area pencarian juga sehingga kemudian hasil akhirnya hasil informasi yang dibutuhkan itu juga lebih spesifik juga didapatkan. Dan seperti saran Pak Faisal tadi, gunakan kalau untuk jenengan pakai media di media basis ini ya basis penelusuran digital, maka kemudian gunakan Google Scholar, jangan gunakan Google Chrome karena Google Chrome itu sifatnya terlalu melebar. Jadi proses penyempitannya mungkin juga ini ya proses penyempitan hasil karyanya juga banyak rakamnya karena di situ muat semua ya mulai dari buku, kemudian kutipan, termasuk kemudian PPT juga masuk di situ. Jadi bisa gunakan pencarian secara spesifik. Kalau jenengan cari buku, ya berarti kemudian masuk ke Google Doc, Google Books-nya. Terus kemudian kalau guna untuk mencari jurnal, maka kemudian kalau jenengan pakai Google, maka gunakan Google Scholar. Contohnya seperti itu. Tapi memang lebih baik kalau jenengan menggunakan jurnal itu langsung pada basis database saja. Jadi mungkin bisa masuk ke Lens atau beberapa jurnal ini ya, beberapa database yang pada dasarnya itu bisa diakses secara gratis. Jadi tidak harus pakai Scopus ya Bapak Ibu, karena memang kalau Scopus ini kalau kita mau berlangganan juga agak gimana nih, soalnya juga lumayan juga nih Pak Faisal nih, kalau kita pakai Scopus itu. Ya, ya tapi kalau apa namanya, misalkan ada yang gratis, Iya, kan bisa tinggal download. Kalau iya, yang berbayar nanti bisa komunikasi dengan perpustakaan untuk lebih lanjutnya gitu ya. Ada beberapa teknik yang bisa kita iya. siasati untuk itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan basis database, bisa menghubungi pustakawan di masing-masing ini kampus ya. Jadi di 1, 2, 3 kampus satu yang ada di Sidoarjo, kampus 2 yang ada di Candi, dan kampus 3 yang ada di uh, Hmm. Delanggek. Di sana itu nanti kemudian bisa menghubungi pustakaan masing-masing karena kita sediakan juga untuk alat pencari kita sediakan juga data jurnal database nih. Jadi kita sediakan juga jurnal, kita berlangganan jurnal juga. Kita ada 10 jurnal paling tidak yang kita langgan, itu yang bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu yang membutuhkan jurnal-jurnal informasi yang berkualitas. Ada pertanyaan? Atau mungkin tambahan dari Bapak Udin? Tidak ada. Cukup ya. Ya, sama kalau gitu saya cukupkan Ya, sudah 14.30 ya. Saya ya, pikir oke. cukup acara sesi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa yang telah berkenan hadir pada acara OLC. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.